Shalom kawan-kawan, guru-guru sekolah minggu Amanami Nanami dimanapun berada. Salam jumpa kembali ya kadongan ya di sermon singkat Jamita sekolah minggu. Masih bersama saya Pendeta Iyong Silaban atau Pendeta Ricordia Silaban. Selamat tahun baru Bapak Saudara-saudara. Tetaplah semangat dalam melayani anak-anak sekolah minggu kita. Melayani sekolah minggu adalah keputusanmu, tetapi melayani Tuhan juga adalah kewajibanmu. Dan hari Minggu tanggal 1 Januari kita masih ibadah seperti biasa menginangnya. Kalaupun 1 Januari, saya tidak tahu di gereja kita masing-masing apakah melakukan ibadah sekolah minggu atau tidak. Namun yang jelas tanggal 1 Januari itu hari Minggu. Kita tetap ibadah seperti biasa. Dan bagi kita yang melakukan ibadah sekolah minggu tetap semangat ya, berapapun yang datang tetaplah layani mereka dengan baik. Dan mari kita sermon sejenak. Jamita sekolah minggu untuk tanggal 1 Januari 2023, Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian firman Tuhan Bapak Saudara-saudara, hanya 3 ayat, dan saya hanya menekankan satu hal yang mungkin boleh kita ajarkan, khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Ini bukan persoalan mimpi. Ya, jangan salah mengkhotbahkan, menceritakan atau menasihatkan namanya ya. Ini bukan persoalan mimpi. Jangan nanti kita fokus kepada mimpi, ujungnya jadi mernipi-nipi. Ya, ini bukan soal mimpi atau Yusuf yang bermimpi, tidak. Tetapi ini adalah ketaatan Yusuf terhadap firman Tuhan. Jadi saya mau menekankan kepada kita, yaitu taat pada perintah Tuhan, ayat 13 dan ayat 14. Begitu Tuhan berfirman melalui malaikat yang datang ke dalam mimpinya, Yusuf langsung bangun, mereka langsung menyingkir ke Mesir. Begitu dikatakan pergilah, tanpa banyak cengkurek, tanpa banyak protes, komentar, tanpa banyak persiapan, mereka langsung menyingkir ke Mesir. Nah, maka mari kita ajarkan Bapak Saudara-saudara agar anak-anak kita tetap taat kepada firman Tuhan. Sejak dari dini ajarkanlah anak-anak itu supaya taat kepada firman Tuhan. Kalau di kitab Amsal dikatakan ya, sejak dari kecil ajarlah anak-anak itu untuk mengenal Tuhan. Uju mek dohawi bui pasihor-sihor. Dung magodang dung lambalga mangalo nama. Maka kita ajarkan, kita nasihatkan anak-anak kita supaya tetap taat kepada perintah Tuhan. Apa-apa saja perintah Tuhan, mungkin Bapak Ibu kawan-kawan boleh menjabarkannya. Ya, tetapi ketaatan mereka harus dibina sejak dari kecil. Terlebih ketaatan kepada firman Tuhan, ya, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan dan senantiasa mengasihi Tuhan. Nah, maka Bapak Saudara-saudara, kembangkanlah di gereja kita masing-masing. Ya, mungkin dalam keluarga boleh kita menasihatkan agar ketika orang tua menyuruh mereka, jangan membantah, jangan menolak, apalagi melawan. Sebab perintah Tuhan, firman Tuhan itu baik dan tujuannya baik. Maka nasihat orang tua, perintah orang tua, teguran orang tua itu adalah baik. Coba kalau Yusuf tidak taat kepada firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Herodes mau mencari anak itu. Dan di kisah selanjutnya ya, anak-anak di umur 5 tahun ke bawah itu dicari dan dibunuh. Sehingga terjadi ratap tangis. Nah, maka anak-anak kita juga harus kita bina sejak dari kecil untuk taat kepada firman Tuhan, taat kepada nasihat-nasihat yang baik, taat kepada orang tua. Selamat melayani Bapak Saudara-saudara. Jangan lupa ya persiapan pengajaran kita, Alkitab, Bibel, agenda sekolah minggu, buku nyanyian sekolah minggu, dan alat-alat peraga lainnya. Jangan lupa tanggal 1, lilin masih nyala 1. Tuhan memberkati. God bless you non-stop.